warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Ibu di sini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan juga penuh dengan keberkahan. Ibu minta KM untuk berdoa memimpin teman-temannya. Belum belajar, kadang tapi dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yang hari ini tidak masuk sekolah. Wildan, kenapa Wildan? Sakit. Siapa satu lagi yang tidak sekolah? Ya, mari kita doakan ya teman kita yang sedang sakit agar segera Allah cabut penyakitnya dan bisa kembali bersama dengan kita untuk belajar kembali. Amin. Nah, anak-anak, untuk memulai pembelajaran, apa kalian masih ingat apa yang kita pelajari minggu kemarin? Sujud syukur. Masih ingat apa itu sujud syukur? Apa? Coba salah satu orang untuk angkat tangannya, apa itu sujud syukur? Betul, iya. Iya, sujud yang dilakukan apabila mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Hukumnya apa? Sunnah. Ya. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang sujud syukur. Ternyata sujud itu ada yang dilakukan di luar sholat. Pernah mendengar sujud yang dilakukan di luar sholat? Di sujud syukur dilakukan di luar sholat. Nah, ada lagi sujud yang lain. Masih ada beberapa sujud lagi. Kalian pernah tidak ketika sholat merasa ragu? Ragu dalam hal apa? Coba contohnya. Isma cenah selalu kelebihan rokaat atau kekurangan rokaat. Ragunya siapa lagi yang pernah ragu? Iya, Aura, dalam hal apa? Lupa membaca kunut, apalagi sholat subuh, bangun tidur masih ngantuk, kadang baru sadar kunut tidak langsung. Apalagi siapa lagi yang punya pengalaman lain? Parisma lupa membaca takbiratul ihram. Iya, ternyata bagaimana kalian jalan keluarnya ketika melakukan tadi Isma? Bagaimana? Membatalkan sholat Isma cenah ragu. Sholat ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Isma jalan keluarnya dengan membatalkan sholat. Jadi dari awal lagi Isma. Iya, kalau Aura bagaimana ketika tidak melakukan kunut? Dilanjutkan. Ya, kalau Paris pas lupa Paris sholat terus lupa tidak takbiratul ihram yang Paris lakukan, ini membatalkan. Itu diteruskan. Kalau Paris diulang lagi cenah dari awal ya. Nah, anak-anak, ternyata Allah sudah memberikan solusi ketika kita lupa ataupun merasa kurang ataupun kelebihan dalam hal sholat, yaitu dengan melaksanakan sujud sahwi. Pernah kalian mendengar mengenai sujud sahwi? Belum. Nah, sekarang kalau belum, kita akan belajar banyak mengenai sujud sahwi. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian mengetahui pengertian dari sujud sahwi. Yang kedua, kita akan menganalisis keadaan di mana sholat yang mengharuskan sujud sahwi.
Terus yang ketiga kita juga lanjut ke materi yang lebih dalam lagi. Ibu akan memberikan tes dulu kepada kalian ya untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang sujud sahwi. Silahkan, ini tesnya hanya ada 10 soal. Kalian baca baik-baik ya. Tulis jawabannya semampu kalian. Nanti kalau sudah dikumpulkan di meja ibu. Beres? Sudah. Nah, kalau begitu silakan soalnya jawabannya dikumpulkan di depan kelas. Anak-anak, ibu akan menampilkan sebuah video lengkap terkait materi kita hari ini, yaitu sujud sahwi. Kalian tulis poin-poin pentingnya mengenai pengertian, hukum, bacaan, dan juga langkah-langkah serta pembagian sujud sahwinya. Siap? Ibu akan memutarnya sekarang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir salat atau setelahnya karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja. Hukum sujud sahwi: 1. Sunnah bagi orang yang sholat sendirian atau posisi menjadi imam. 2. Wajib bagi makmum yang mengikuti imam yang melaksanakan sujud sahwi. Artinya, dalam sholat berjamaah, jika imam melaksanakan sujud sahwi, makmum wajib mengikutinya. Dan jika imam tidak melaksanakan sujud sahwi, maka makmum juga tidak perlu sujud sahwi. Waktu melaksanakan sujud sahwi. Materi mengenai sujud sahwi sudah kalian lihat dan juga dengar ya. Ada yang mau ditanyakan tidak dari hal tersebut? Sudah mengerti semuanya? Nah, berarti untuk selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi 3 kelompok saja karena tadi ada yang tidak hadir. Berarti satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalian ibu minta untuk membuat poster, baik poster ataupun kaligrafi terkait apa? Yang pertama, membuat bacaan sujud sahwi dalam poster itu, atau yang kedua, kalian akan diminta untuk membuat langkah-langkah sujud sahwi ketika teringat masih di dalam sholat. Yang ketiga, langkah-langkah sujud sahwi apabila ingatnya di luar sholat. Ini mah random ya. Kelompok 1, kelompok Perdi. Kelompok 2, kelompok Gilang. Kelompok 3, kelompok Aura. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Ya. Berarti sekarang kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 2? Nah, kelompok 3? Nah, berarti sekarang perwakilan 2 orang ya ke depan kelas untuk mempresentasikan apa yang sudah dibuat. Kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3 dulu. Kalian perlihatkan kepada teman-temannya apa yang sudah dibuat. Dibacakan saja ya. Ya, yang lain silakan simak, barangkali ada yang belum paham apa yang sudah ditulis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang representasikan hasil kerja kami. Yang pertama mengenai sujud sahwi di luar sholat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama langsung melakukan sujud sahwi ketika ingat. Yang kedua sujud dengan membaca doa sahwi takbir. Yang ketiga takbir. Yang keempat sujud kembali dengan doa sahwi. Yang terakhir bangun dan ucapkan salam. Ada hikmahnya juga. Hikmahnya yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan
dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan salah hendaknya minta maaf. Yang Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glenn Rahmat. Ya. Dan nama saya Saiful Hidayat. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Apa yang ditulis di karton ini? Niat. Oh, niat apa? Bacaan sujud sahwi. Coba kita bareng-bareng dibaca dulu nih untuk kelompok 2. Terlihat tidak? Nah, kita baca bareng-bareng bersama-sama. Bacaannya adalah Subhanallah ya namu walayasku. Dibaca 3 kali dalam 2 kali sujud, 3 kali 3. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kita bisa lupa tapi Allah tidak. Makanya ini bacaannya subhanallah la yanamu wa la yasu. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 1 silakan tepuk tangan dulu di kelompok 2. Wah, kenalan dulu. Apa yang sudah kalian buat? Cara melakukan sujud sahwi di dalam sholat. Oh ya, cara melakukan sujud sahwi di dalam salat silakan bisa dipresentasikan. Sujud sebelum salat setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan disebut Subhanallah la yanamu wa la yasu. Iya. Lalu bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya masih sama, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Oh ya, di sini juga tertera ya ada alasan melakukan sujud sahwi. Silakan Fadil ini dibaca. Sujud sahwi. Pertama, lupa tidak melakukan sholat salah satu gerakan sholat. Kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Ketiga, lupa membaca doa tersebut. Keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Dan yang terakhir, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Baik. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Nah, sudah jelas? Dah, alasan dan langkah-langkah sudah jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian. Anak-anak, bagaimana, masih fokus? Masih. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke post-test, karena kalian terlihat masih semangat dan juga masih segar, berarti Ibu tidak perlu melakukan ice breaking ya. Kita langsung ke post-test, yaitu tes yang harus kalian jawab untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi sujud sahwi. Ibu akan membagikan soal, lalu kalian jawab. Sudah selesai? Silahkan kumpulkan ke depan lagi. Kita simpulkan pembelajaran kita kali ini terkait sujud sahwi. Jadi apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ragu dalam melaksanakan sholat. Jadi tadi Isma kan tadi katanya sering lupa jumlah rakaat kurang atau lebih. Tadi Isma bilang apa? Kalau seandainya lupa atau ragu suka membatalkan sholatnya. Sama Paris juga. Jadi mulai sekarang tidak perlu mengulangi sholat kalau seperti itu kembali. Jadi nanti tinggal melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi dibagi 2. Ada sujud sahwi yang dilakukan di dalam sholat dan ada sujud sahwi yang dilakukan di luar sholat. Tadi bacaannya apa? Subhanallah ya namu walayasu. Kalau tidak bisa bagaimana? Memakai bacaan sujud seperti biasa, yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hukum dari sujud sahwi sunnah. Jadi kalian ketika melakukan sujud sahwi mendapatkan pahala. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Nah, untuk ke depan pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai sujud tilawah ya. Nah, sekarang anak-anak sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pembelajaran kali ini, Ibu minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan kita tutup sama-sama berdoa dipimpin oleh KM.
Sesudah belajar berarti dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.